Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Wahyu pasal ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Wahyu pasal ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Bunyinya demikian. Kepada jemaat di Laodikia. 2-3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca dari ayat-ayat ini, maka tema firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini adalah hidup segan, mati tak mau. Nah, saudara-saudara, hidup segan, mati tak mau merupakan suatu peribahasa yang dipakai di kalangan masyarakat, baik anak muda maupun orang tua, sebagai pembelaan diri ataupun sebagai ejekan. Peribahasa ini sering digunakan, yaitu hidup segan, mati tak mau. Nah, saudara-saudara, saya tidak berbicara tentang lebih jauh tentang peribahasa ini, tetapi ketika kita melihat konteks pembacaan kita, maka konteks pembacaan firman Tuhan ini menunjukkan sebagaimana yang dikatakan oleh peribahasa ini, yaitu suam-suam kuku. Ya, hidup segan, mati tak mau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang berkaitan dengan supaya ada 3 hal yang akan saya sampaikan, bagaimana caranya supaya kita tidak seperti istilah atau peribahasa tadi, yaitu hidup segan, mati tak mau. Caranya adalah yang pertama, yaitu ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, tadi kita sudah baca, berbicara tentang jangan hanya formalitas. Saudara-saudaraku, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang Kristen atau gereja Tuhan, orang percaya yang tidak suam-suam kuku, atau
hidup segan mati tak mau. Caranya yaitu jangan hanya formalitas. Ketika kita membacakan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, di situ sangat jelas bahwa bagaimana Rasul Yohanes di Pulau Patmos mendapatkan penglihatan firman Tuhan, mendapatkan wahyu daripada Tuhan, dan menyampaikan kepada Rasul Yohanes untuk menyampaikan kepada 7 jemaat yang di Asia waktu itu, yaitu ditujukan di dalam konteks ini kepada jemaat yang ada di Laodikia, jemaat Laodikia, supaya mereka tidak melakukan sesuatu hanya formalitas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini di sana dikatakan, ayat 15, di sana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, saudara-saudara, jikalau kita kaitkan dengan selera seseorang atau selera manusia pada umumnya, ada orang yang suka air dingin atau air es karena akan menyejukkan atau menyegarkan. Tetapi juga ada orang-orang yang tidak suka air dingin atau air es. Dia lebih suka air panas. Karena air panas atau air hangat itu, air panas itu sudah menjadi obat karena berguna untuk tubuhnya. Ini bicara tentang selera. Tetapi kenapa di dalam konteks ini firman Tuhan hendak menyampaikan bahwa janganlah engkau dingin, sebaiknya engkau dingin atau panas. Jangan suam-suam kuku. Itu sama seperti hidup segan, mati tak mau. Nah itu ya. Nah saudara-saudara, rupa-rupanya selera Tuhan berbeda dengan selera kita orang percaya, anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan bahwa lebih baik engkau dingin, lebih baik engkau panas. Jangan suam-suam kuku. Jangan hangat-hangat kuku atau suam-suam kuku. Nah saudara-saudaraku, hal ini disampaikan oleh Tuhan berkaitan dengan letak kota Laodikia, di mana sumber air yang mereka dapatkan dari 2 tempat, yaitu dari Hierapolis, yang mana sumber airnya itu panas, dan juga Kolose, yang mana sumber airnya dingin. Sehingga ketika sumber air dari Kolose itu mengalir ke arah Laodikia, dan sumber air panas yang mengalir dari Hierapolis, ketika masih jauh air itu bertemu di Laodikia, air itu tidak menjadi panas, air itu tidak menjadi dingin, tetapi cuma hangat. Suam-suam kuku. Nah itulah sebabnya Tuhan menggunakan kondisi dan keberadaan ini menggambarkan keberadaan jemaat Laodikia bahwa mereka memang dalam kondisi tidak dingin atau panas, tetapi mereka suam kuku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat dan mendapatkan makna yang terkandung di dalam kebenaran ini, bahwa Tuhan tidak suka dengan yang namanya suam-suam kuku. Sesuatu yang sifatnya monoton, sesuatu yang sifatnya formalitas, sesuatu yang bersifat agamawi, sesuatu yang hanya label saja, sesuatu yang merupakan kebiasaan atau tradisi. Ini tidak disukai oleh Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai gereja Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan, dimanapun kita bergereja, dimanapun kita beribadah, kiranya kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau mau tidak sama sekali mengenal kebenaran, tidak sama sekali mengenal Tuhan, lebih baik tidak mengenal Tuhan sama sekali, daripada mengenal Tuhan tetapi setengah-setengah. Ini Tuhan tidak suka. Jemaat Laodikia memiliki kehidupan seperti itu, kehidupan rohani seperti itu. Dan karena itu mereka ditegur oleh Tuhan. Mereka diingatkan oleh Tuhan untuk segera
berbalik dari kondisi mereka dalam keberadaan mereka, yaitulah suam kuku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan saudara, di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan, sampai hari ini, sejauh mana kekristenan saudara? Adakah saudara melakukan sesuatu di dalam melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan? Ataukah hanya sebatas formalitas? Karena kita ingat, kita harus perhatikan keberadaan kita sendiri. Bahwa ada orang ke gereja, ada orang-orang ke gereja atau beribadah kepada Tuhan supaya bisa kelihatan kepada teman-teman segerejanya. Atau dia ke gereja supaya bisa menyenangkan hati pimpinannya atau pendetanya atau majelis gerejanya. Hal ini menunjukkan bahwa dia tidak melakukan sesuatu dengan hati yang tulus, tidak melakukan sesuatu dengan hati yang murni, tetapi hanya formalitas. Ada orang berdoa hanya ikut-ikutan berdoa, karena orang lain berdoa dia juga berdoa, tetapi tidak pernah mengalami akan kuasa doa. Ada banyak orang beribadah, tetapi tidak mengalami kuasa ibadah itu, tidak mengalami makna ibadah itu, sehingga hidupnya seperti masih kehidupan yang lama. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan datang hendak mengingatkan kepada kita, sebagaimana Tuhan ingatkan kepada jemaat di Laodikia, supaya kita jangan hanya melakukan sesuatu aktivitas, ibadah, kegiatan-kegiatan rohania, dan lain sebagainya, hanya sebatas perintah, hanya sebatas aturan-aturan. Tetapi kiranya kita melakukan karena dari dalam hati kita yang sungguh-sungguh kita mau melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu tentang kondisi saudara dan keberadaan saudara, tetapi firman Tuhan dengan sangat jelas dikatakan di dalam ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya orang yang suam-suam kuku, orang yang melakukan sesuatu hanya formalitas, hanya bersifat agamawi, hati-hati, karena bisa dimuntahkan oleh Tuhan, bisa dimurkai oleh Tuhan, dan akibatnya fatal. Karena itu, biarlah kita koreksi dan evaluasi kehidupan rohani kita sampai hari ini. Di manakah kerohanian saudara pada saat ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bagian yang pertama ini, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi gereja Tuhan atau orang Kristen yang tidak suam-suam kuku, yaitu jangan kita melakukan sesuatu karena merupakan beban, karena hanya formalitas.